Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari PPL SDN Kebun Bunga 3 yang beranggotakan 9 orang. Pada hari ini kami akan melakukan sebuah penyampaian yang berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual, yang mana tugas tersebut menggunakan sistem atau mekanisme yang dikemukakan oleh Wiggins, yaitu dengan where to, yang mana where to itu singkatan dari where, H itu hook, E explore, R rating, E exhibit, T tailor, dan O organize. Pada hari ini kami bersama dengan dua orang narasumber yang mana merupakan salah satu atau perwakilan dari guru SDN Kebun Bunga 3. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada beliau, yang mana jawaban tersebut dapat memberikan kita sebuah gambaran mengenai bagaimana cara perancangan pembelajaran sesuai dengan kerangka UBD yang baik dan benar. Di hadapan kami sudah hadir salah seorang guru dari SDN Kebun Bunga 3 yang akan memberikan gambaran terhadap kita mengenai bagaimana implementasi perancangan pembelajaran dengan kerangka UBD. Yang pertama, Bapak akan kami tanyakan terkait tujuan pembelajaran yang Bapak terapkan pada saat pembelajaran di kelas. Tujuan pembelajaran yang sering dikemukakan adalah agar peserta didik dapat memahami konsep dasar pembelajaran tematik dengan mengaitkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana posisi kemampuan peserta didik dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang telah Bapak terapkan? Sebagian besar peserta didik memiliki pemahaman dasar tentang mata pelajaran, tetapi masih membutuhkan dukungan dalam menghubungkan konsep-konsep yang berbeda dan menerapkannya dalam konteks praktis. Mengapa tujuan pembelajaran disusun seperti demikian? Tujuan ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik tidak hanya belajar secara terpisah, tetapi dapat melihat keterkaitan antara mata pelajaran, sehingga mereka lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dan dapat menerapkan pengetahuan mereka secara holistik. Coba Bapak gambarkan mengenai unjuk kinerja yang telah diterapkan di kelas. Kira-kira seperti apa, Pak? Untuk kinerja yang diinginkan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang dirancang. Contohnya, pada pembelajaran IPAS tentang ekosistem, untuk kerja yang bisa dibuat yakni diagram ekosistem yang menunjukkan hubungan antara berbagai komponen seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Dengan tujuan peserta didik mampu menjelaskan dampak dari satu perubahan dalam ekosistem terhadap komponen lainnya. Lantas kira-kira kriteria seperti apa yang untuk dijadikan dasar penilaian yang mana itu dapat dipahami oleh peserta didik? Ya, pertanyaan yang bagus. Kriteria yang akan dinilai bisa berupa ketepatan informasi yang disajikan dalam diagram ekosistem. Kemampuan peserta didik dapat menjelaskan hubungan dan dampak yang terjadi dalam ekosistem secara jelas dan logis, dan kreativitas dalam menyampaikan ide-ide terkait interaksi dalam ekosistem tersebut. Baik, itu jawaban yang sangat memuaskan dan cukup penting ya bagi kita sebagai mahasiswa. Kemudian kita juga mendapatkan kesempatan yang mana dihadiri oleh salah satu juga guru di SD Negeri Kebun Bunga 3, yang mana juga beliau memiliki pengalaman yang melintang luas luar biasa terhadap perkembangan pendidikan di Banjarmasin khususnya. Kepada beliau akan kami ajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan hook atau bagaimana cara menahan dan mengikat peserta didik. Yang pertama, kira-kira Bapak bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan mungkin untuk melakukan kinerja yang seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih. Biasanya saya itu dalam mengajar yaitu bisa menggunakan teknik diskusi kelompok atau bisa dengan debat. Nah, tentang isu-isu besar yang relevan. Sehingga biasanya itu peserta didik itu agar bisa berbagi pemikiran mereka sendiri. Nah, serta dalam teknik tersebut bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya.
Kira-kira situasi apa saja yang mungkin dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide yang cukup brilian atau mungkin cukup besar sehingga menarik atau mungkin juga konkret dan sangat penting? Nah, saya itu biasanya menggunakan simulasi atau eksperimen yang mana langsung melibatkan peserta didik seperti debat tentang perubahan iklim sehingga mereka merasakan langsung bagaimana topik tersebut sangat penting untuk dibahas. Dalam hal pendekatan penyampaian materi, kira-kira seperti apa cara atau mungkin Bapak dalam mengimplementasikannya sehingga menghasilkan minat dan keinginan terhadap mempelajari materi tersebut? Yaitu bisa dengan memulai dengan pertanyaan yang menantang atau teka-teki. Misalnya tentang misteri atau penemuan besar dalam ilmu pengetahuan yang menarik perhatian peserta didik dan memancing mereka untuk bertanya lebih banyak lagi supaya dia menimbulkan minat dan keingintahuannya terhadap materi tersebut gitu. Dalam hal peluang, kira-kira peluang seperti apa yang mungkin bisa menopang atau mungkin menjembatani minat pelajar atau peserta didik, terutama ketika keadaan pembelajaran itu terasa sulit, misalnya terkait dengan pemahaman yang begitu kompleks begitu, Bapak? Bisa dengan membagi peserta didik menjadi kelompok-kelompok kecil dan memberi mereka tugas untuk menyelesaikan bagian dari materi tersebut yang sulit. Nah, lalu memecahkannya dengan bersama-sama. Sehingga mereka itu saling mendukung dan bekerja sama dalam menyelesaikan materi tersebut. Dalam hal hambatan nih Pak ya, kemungkinan ya pasti selalu ada hambatan. Nah, kira-kira hambatan apa saja yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko yang telah diambil tadi, kemudian rendahnya imajinasi dan kurangnya keberanian anak untuk mempertanyakan, serta ketidakmampuan dalam memutuskan ketika melaksanakan pembelajaran? Untuk hambatan itu memang pasti ada. Nah, hambatan yang sering kali datang yaitu misalkan ada dari peserta didik itu rasa takut gagal atau takut salah jika mengajukan pertanyaan yang memang biasanya tidak penting untuk diajukan. Nah, untuk mengatasi ini biasanya saya itu berusaha untuk memberikan contoh kegagalan yang diubah menjadi pembelajaran berharga agar siswa itu atau peserta didik berani untuk mengajukan pertanyaan. Dalam hal eksplorasi, kemudian pengalaman dan perlengkapan, kira-kira bagaimana caranya peserta didik dapat terlibat dalam eksplorasi sebuah ide-ide besar dan pertanyaan penting? Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk membuat peserta didik terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar, guru menggabungkan materi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya saat membahas lingkungan atau sejarah, guru bertanya tentang dampaknya pada mereka. Guru juga menggunakan diskusi kelas, memberi kesempatan untuk berbagi pendapat dengan pertanyaan seperti, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga alam? Dan mengapa penting belajar tentang masa lalu? Selain itu, peserta didik diajak bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah bersama yang mendorong diskusi dan pembelajaran dari teman-temannya. Dengan cara ini, mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaborasi dalam suasana yang mendukung rasa ingin tahu mereka. Kegiatan belajar apa mungkin Pak kira-kira untuk penampilan kemampuan puncak peserta didik yang mungkin bisa berupa pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas, yang berupa pemahaman atau mungkin implementasi dalam kehidupan sehari-hari yang mana itu berkaitan dengan ide-ide penting tersebut? Untuk mencapai penampilan kemampuan puncak peserta didik, kegiatan belajar yang melibatkan proyek kolaboratif dan tugas berbasis masalah sangatlah efektif. Peserta didik dapat bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah nyata, seperti merancang solusi rumah lingkungan atau memahami peristiwa sejarah melalui penelitian. Pekerjaan rumah sebaiknya dirancang untuk memperdalam pemahaman mereka, seperti melakukan riset mandiri atau wawancara dengan orang-orang di sekitar mereka. Selain itu,
Pengamalan di luar kelas seperti kunjungan ke museum ataupun kegiatan sukarela memberikan konteks nyata yang memperkaya pembelajaran mereka. Semua ini memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta lebih memahami ide-ide penting yang mereka pelajari. Untuk pemikiran kembali peserta didik terkait ide-ide penting, kira-kira bagaimana guru dapat memandu peserta didik dalam hal pemikiran penting tersebut? Untuk membantu peserta didik memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting, guru menggunakan pendekatan yang mengajak mereka untuk merefleksikan pembelajaran mereka secara aktif. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan diskusi kelas, di mana peserta didik diajak untuk berbagi pemikiran dan pertanyaan mereka tentang topik yang telah dipelajari. Guru juga dapat memberikan tugas refleksi, seperti menulis jurnal atau membuat peta konsep, untuk mendorong peserta didik berpikir lebih dalam tentang bagaimana ide-ide tersebut terhubung dan apa yang telah mereka pelajari sejauh ini. Selain itu, guru juga memberikan pertanyaan terbuka untuk memicu mereka untuk mengkritisi pemahaman mereka, seperti apa kamu masih setuju dengan pendapatmu setelah mengetahui informasi baru ini? Atau bagaimana pandanganmu berubah setelah diskusi hari ini? Dengan cara ini, peserta didik didorong untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mengkaji ulang dan memperdalam pemahaman mereka melalui refleksi dan diskusi yang berkelanjutan. Dalam hal produk dan pertunjukan peserta didik, kira-kira bagaimana cara untuk meningkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik? Produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi yang didorong oleh penilaian diri dan umpan balik yang terstruktur. Pertama, guru mendorong peserta didik untuk melakukan penilaian diri setelah menyelesaikan tugas. Kemudian, menilai kualitas pekerjaan berdasarkan kriteria yang jelas untuk mengidentifikasi kekuatan dan area perbaikan. Kemudian, guru memberikan umpan balik konstruktif yang spesifik, seperti bagian ini sudah baik, tetapi tambahkan lebih banyak detail untuk memperkuat argumen. Umpan balik ini memberikan arahan untuk perbaikan. Selanjutnya, guru memberikan waktu untuk revisi, memungkinkan peserta didik memperbaiki pekerjaan mereka berdasarkan umpan balik yang telah guru sampaikan. Untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja peserta didik, kira-kira cara seperti apa yang Bapak lakukan untuk mendorong hal tersebut? Pertanyaan yang bagus. Peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja mereka melalui aktivitas yang merangsang pemikiran kritis. Salah satunya adalah menyediakan waktu refleksi setelah tugas, di mana mereka menulis atau mendiskusikan pembelajaran yang diperoleh, tantangan yang dihadapi, dan cara meningkatkan hasil di masa depan. Guru bisa menggunakan beberapa pertanyaan reflektif ketika refleksi. Selain itu, peserta didik melakukan penilaian diri untuk memeriksa pencapaian tujuan dan mengidentifikasi area perbaikan. Proses ini meningkatkan kesadaran mereka akan kekuatan dan kelemahan, serta memperkuat tanggung jawab atas pembelajaran. Dengan demikian, mereka fokus tidak hanya pada hasil akhir, tetapi juga pada pelajaran belajar yang mereka lalui. Dalam hal exhibit dan evaluate, yang mana mengkonstruksi dalam peluang bagi peserta didik untuk mengevaluasi kemajuan diri. Nah, ini juga cukup penting bagi guru dalam mengetahui bagaimana perkembangan peserta didik. Kira-kira cara seperti apa yang dapat dilakukan oleh seorang guru pada peserta didik yang dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Nah, ini kira-kira caranya seperti apa, Bapak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya kembali. Untuk peserta didik itu dapat dibimbing dalam penilaian diri dan penyesuaian melalui langkah-langkah terstruktur. Guru mengajarkan tujuan pembelajaran dan kriteria keberhasilan untuk membantu peserta didik menilai kemajuan secara objektif. Rubrik atau panduan penilaian diri diberikan untuk mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki.
Nah, kegiatan refleksi rutin membantu mereka mendiskusikan pengalaman, tantangan, dan strategi belajar didukung oleh umpan balik konstruktif dari guru. Terakhir, guru mendorong peserta didik membuat rencana penyesuaian agar mereka memiliki langkah konkret untuk perbaikan. Nah, pendekatan ini membantu peserta didik lebih terlibat dan mengembangkan keterampilan belajar mandiri. Keterlibatan peserta didik dalam evaluasi diri di akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar ini juga kami rasa cukup bahkan sangat penting. Nah, kira-kira cara atau mungkin bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh guru? Peserta didik akan melakukan evaluasi diri secara sistematis, dimulai dari refleksi mendalam atas pengalaman belajarnya. Guru memberikan panduan aspek evaluasi seperti pencapaian akademik, keterampilan sosial, dan perkembangan pribadi yang membantu peserta didik mengenali pengalaman positif dan tantangan yang dihadapi. Mereka kemudian menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis untuk pengembangan diri. Nah, guru mendukung proses ini dengan umpan balik konstruktif dan menciptakan suasana kelas yang aman untuk berbagi pemikiran. Evaluasi diri ini membantu peserta didik mengontrol proses belajarnya, memotivasi mereka untuk terus berkembang, dan membangun kesadaran diri yang kuat. Kira-kira apa yang dapat dilakukan oleh guru yang dapat memberikan bantuan kepada peserta didik dalam hal melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut? Peserta didik dibantu untuk merefleksikan pembelajaran dan menyempurnakannya melalui pendekatan terstruktur. Guru dapat mengadakan sesi refleksi rutin, memfasilitasi diskusi tentang pemahaman materi, tantangan, dan strategi penyelesaian. Penggunaan rubrik penilaian membantu peserta didik mengevaluasi diri secara objektif, sementara portofolio memungkinkan mereka melacak perkembangan dan menerima umpan balik. Umpan balik konstruktif dari guru disampaikan secara positif, juga memotivasi untuk terus memperbaiki diri. Melalui kombinasi refleksi, penilaian, portofolio, dan umpan balik, peserta didik dapat melihat kemajuan dan area yang perlu ditingkatkan dalam belajar. Selanjutnya kita beralih ke penyesuaian pembelajaran yang mana dapat disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu. Yang pertama, kira-kira bagaimana mengakomodasi atau memberikan fasilitas terkait kebutuhan perkembangan peserta didik yang beragam, yang berhubungan dengan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, serta minat peserta didik. Baik, pertanyaan yang bagus. Mengakomodasi kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan, dan minat peserta didik sambil menjaga fokus pada tujuan pembelajaran dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Nah, biasanya guru melakukan asesmen awal untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan peserta didik. Pembelajaran diferensiasi diterapkan dengan metode seperti proyek, diskusi kelompok, dan aktivitas praktis sesuai gaya belajar mereka. Tujuan pembelajaran yang jelas memastikan semua aktivitas terfokus, mengaitkan minat peserta didik dengan topik, meningkatkan motivasinya. Sedangkan umpan balik dan refleksi membantu mereka memahami perkembangan. Lingkungan belajar juga yang inklusif memungkinkan guru memenuhi kebutuhan beragam sambil memastikan pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik. Kalau misalnya ada perubahan kondisi yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap peserta didik, kira-kira caranya seperti apa? Namun tetap memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, biasanya itu menyesuaikan rencana pembelajaran saat kondisi berubah-ubah dapat dilakukan dengan beberapa langkah strategis. Biasanya guru menganalisis perubahan seperti jumlah peserta didik, situasi kesehatan, atau kebutuhan khusus, lalu merancang ulang kegiatan dengan mempertimbangkan faktor tersebut. Jika tatap muka tidak memungkinkan, guru bisa beralih ke pembelajaran daring atau hybrid.
memanfaatkan teknologi seperti diskusi daring, video interaktif, atau proyek kelompok untuk menjaga keterlibatan. Komunikasi dengan peserta didik membantu guru memahami kebutuhan mereka dan menyesuaikan strategi yang relevan. Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis juga membantu menjaga fokus dan motivasi, memastikan efektivitas pembelajaran agar selalu dan tetap optimal. Kita beralih ke topik organize, yang mana organize itu dimaksudkan untuk pembelajaran diatur dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan pemahaman peserta didik dapat meningkat. Nah, yang pertama, pengalaman belajar apa ya kira-kira yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Apakah mungkin pengalaman belajar berbasis praktik atau mungkin berbasis penemuan? Begitu Bapak. Pengalaman belajar yang efektif itu untuk memperdalam pemahaman peserta didik. Nah, biasanya itu dengan pembelajaran berbasis proyek, di mana mereka bekerja secara kolaboratif dalam tugas yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini membantu peserta didik memahami materi dalam konteks nyata, mendorong keterampilan seperti komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. Selain itu juga variasi metode seperti diskusi kelompok, praktek langsung, dan penggunaan teknologi interaktif dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam belajar. Lingkungan yang mendukung refleksi seperti dengan jurnal reflektif atau sesi diskusi memungkinkan peserta didik mengevaluasi kemajuan mereka dan fokus pada area yang perlu diperbaiki, sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam dan berkelanjutan. Dalam penerapan tersebut, ya tentu Pak, ada kemungkinan beberapa kesalahpahaman antara pemahaman yang dipahami oleh peserta didik dengan guru. Kira-kira apakah ada langkah terkait meminimalisir adanya kesalahpahaman tersebut? Nah, ada beberapa strategi efektif untuk meminimalkan kesalahpahaman dalam pembelajaran. Yaitu yang pertama, guru perlu menjelaskan konsep dengan jelas dan terstruktur, menggunakan bahasa sederhana dan contoh konkret. Memeriksa pemahaman peserta didik secara berkala melalui pertanyaan dan diskusi membantu mengidentifikasi kesalahpahaman lebih awal. Menggunakan metode seperti visualisasi, diagram, dan demonstrasi juga memperjelas informasi dan mendukung berbagai gaya belajar. Umpan balik cepat dan konstruktif setelah tugas atau ujian membantu peserta didik memahami dan memperbaiki kesalahan mereka. Mendorong peserta didik bertanya dan berdiskusi dalam kelompok serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, membuat mereka lebih nyaman untuk mengungkapkan kebingungan sehingga kesalahpahaman berkurang. Nah, yang terakhir nih Pak, kira-kira apakah ada cara untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik sehingga pembelajaran itu dapat terlaksana dengan efektif dan efisien? Nah, untuk mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas, yaitu ada beberapa langkah strategis dapat dilakukan. Yang pertama, guru perlu merancang rencana pembelajaran yang jelas dengan tujuan yang spesifik dan terukur, serta mengaitkan setiap kegiatan dengan tujuan tersebut. Mengatur waktu dengan baik juga penting, sehingga setiap sesi pembelajaran memiliki alokasi waktu yang cukup untuk mengantar, eksplorasi, dan refleksi. Selanjutnya, guru dapat memulai dengan pengantar yang menarik untuk menarik perhatian peserta didik. Misalkan seperti menggunakan pertanyaan provokatif, cerita menarik, atau video singkat. Setelah itu, pembelajaran harus diatur dalam urutan yang logis, mulai dari konsep dasar menuju konsep yang lebih kompleks untuk memastikan pemahaman yang bertahap. Penggunaan variasi metode pengajaran seperti diskusi, kerja kelompok, dan pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik
Memberikan peserta didik kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan berbagi pemikiran mereka juga penting untuk menjaga motivasinya. Selain itu, memfasilitasi kegiatan refleksi di akhir setiap sesi pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk merenungkan apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkannya. Akhirnya, penting untuk mengadaptasi pengajaran berdasarkan umpan balik dari peserta didik dan observasi selama proses pembelajaran. Dengan cara ini, guru dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa pengajaran tetap relevan dan efektif, serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar. Baik, terima kasih Bapak-bapak yang luar biasa telah memaparkan pertanyaan-pertanyaan kami dengan jawaban yang sangat luar biasa, memberikan gambaran terkait kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Banjarmasin, yang mana pendidikan hari ini tujuannya adalah menyiapkan siswa hingga bisa hidup di masyarakat. Sekali lagi Bapak, terima kasih kami sampaikan. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita dapat berjumpa kembali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.